jaringan media siber Indonesia. Kami bersinergi menyatukan visi dan misi dalam mengabdi di sektor informasi. Di bawah panji JMSI, jaringan media siber Indonesia membangun ekosistem industri media siber berajas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jaringan media siber Indonesia akan terus melaju, berpacu bersama mitra dalam berusaha dan berkarya melestarikan citra dan marwah bangsa. Jayalah JMSI, jayalah jaringan media siber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman, sedikit lagi ini tidak kalah menarik dari sesi Kadin tadi, karena persoalan pusat juga persoalan daerah juga persoalan pusat. Hari ini, siang ini bersama kita Bapak Dr. Andusla Bakri MSI. Beliau adalah Bupati di Kabupaten Buton. Menyebut Buton, maka kita langsung sangat mengenalnya sejak kecil. Apa itu? Aspal. Nah, Buton ini diperkirakan punya 694 juta ton. Bahkan disebut sebagai yang nomor 2 di dunia setelah Trinidad di Amerika. Tapi beliau nanti akan meralatnya, atau karena data ini terus terupdate, beliau yang lebih tahu. Kemudian teman-teman sekalian, yang menarik, negara kita mengeluarkan 40 triliun per tahun dana untuk mengimpor aspal. 40 triliun per tahun. Bayangkan 40 triliun setengahnya saja diserahkan kepada potensi aspal Buton untuk melayani Nusantara, maka dipastikan kita akan lebih hemat lagi. Tetapi beliau yang akan mengulasnya lebih panjang, dan tentu saja ini kesempatan yang bagus buat Sulawesi Tenggara. Saya persilahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan media cyber Indonesia di seluruh provinsi Indonesia, 31 provinsi, dan hadirin moderator yang bahagia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bisa diundang di sini, sekaligus sharing untuk Indonesia. Selanjutnya, saya mewakili seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Buton menyampaikan selamat ulang tahun yang kedua JMSI. Mudah-mudahan JMSI jaya, Indonesia kuat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mungkin tidak terlalu lama kalau ada diskusi. Saya dikasih topik tentang kira cara aspal ini kita semua yang sudah mengenyam pendidikan sejak SD, SMP dulu, lalu disebut-sebut kanan di bagan siapi-api, aspal di Buton, minyak di mana-mana, emas di tembaga dan sebagainya, batu bara di Kalimantan, di Sumatera, yang lain-lain itu ada di mana-mana, kecuali aspal. Aspal ini di Indonesia hanya satu, yaitu Sulawesi Tenggara, Pulau Buton. Dan beberapa literatur menyampaikan bahwa Indonesia itu menyimpan 80% cadangan aspal alam. Banyak apa sedikit itu? Jadi kalau ada 100% cadangan aspal alam di dunia itu, 80%-nya ada di Indonesia. Nah,
Dan posisinya tidak di mana-mana, ada di Pulau Buton. Dari utara sampai selatan. Tapi mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Kadin tadi. Itu besarnya energi Republik ini. Tetapi untuk kebutuhan nasional, kita juga masih lebih dari 9%. Nah ini saya kira menjadi tantangan buat kita semua, buat Indonesia, buat kita para aktivis jurnalis, itu bagaimana memadukan satu angka pemikiran, bukan saja soal kita bicara aspal tadi, tapi termasuk tadi, saya sangat tertarik, waktu agak panjang sebetulnya, banyak hal yang bisa kita diskusi. Ya, komponen bangsa ini, para aktivis, dan anak-anak muda harus satu kesatuan gerak. Untuk apa? Untuk Indonesia dengan apa yang kita miliki hari ini dan yang akan. Kalau itu tidak kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang kesekian, negara yang selalu terbelakang dalam berbagai hal. Sementara kita semua sudah tahu. Dari hanya pertanyaannya, pengetahuan itu, ilmu yang kita miliki itu, kita aplikasikan atau hanya berhenti di. Nah ini tantangan buat kita semua, buat seluruh anak-anak negeri ini, karena ya generasi kita yang ada hari ini punya masa depan 20-30 tahun lagi. Kalau saya mungkin sudah tidak lama-lama lagi, kayaknya. Sudah di atas 50 ya kan. Tapi yang masih muda-muda ini relatif masih punya. Kita bicara aspal, coba nanti ada di ya ini provinsi lanjut. Kata aja saya bicara langsung ke atas. Nah ini posisi Buton. Posisi Buton dulunya memang agak luas, meliputi Bombana sampai dengan Wakatobi. Nah, sekarang Buton yang ex Kesultanan Buton itu tinggal 7 kecamatan, dulunya itu 31, kemudian Bombana Wakatobi lepas tinggal 21, dan Bau-Bau, lalu 2014 itu turun lagi. Kita mekarkan lagi Buton Tengah, Buton Selatan, karena memang sangat luas wilayahnya. Itu merupakan ex wilayah Kesultanan Buton. Hari ini tinggal sangat sedikit, ini saja, 7 kecamatan. Tetapi tetap dia masih menyimpan cadangan aspal alam yang sangat besar. Karena sejak 1926-28 itu pemerintah kolonial Belanda mau bekerja sama dengan pemerintah Kesultanan Buton untuk mengelola aspal ini. Tapi sampai hari ini potensi itu belum, menurut perkiraan saya, bukan ahli aspal, bukan ahli tambang, hanya mengamati dari sisi potensi yang ada dan yang sudah digunakan, belum sampai 10%. Tadi disebut kurang lebih 600-an juta ton, seperlimanya 100 juta ton. Kebutuhan aspal nasional ini, maksud saya seperlimanya, karena potensi itu kalau diolah, itu 20%-nya aspal murni. Berarti kurang lebih 150 juta ton potensi. Nah kalau 1 tahun itu kita hanya butuh 2-3 juta ton kebutuhan aspal nasional, berarti kan masih ada ya kurang dia 100 tahun lah. Cukup untuk menggunakan itu dengan potensi yang masih welcome terhadap lingkungan. Dengan potensi tadi, masih cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional itu 2-300 tahun yang akan datang. Tapi menurut saya, kalau dari perkiraan yang saya bukan ahli, saya katakan lagi, itu ada miliaran ton di sana. Kenapa? Kedalaman itu sampai dengan 1000 meter. Bentangannya itu 74 km dan 27 km. Dan itu banyak sekali. Ini hanya potensi yang sempat di. Artinya apa?
Indonesia ini masih punya kekuatan energi yang luar biasa dengan mengandalkan potensi yang kita miliki tanpa harus mengimpor. Tetapi saya tidak jangan cerita banyak lagi karena nanti mirip-mirip sama tadi yang wakil Kadin. Tapi ini bukan bupati yang ngomong, ini pribadi karena ini bicara ilmu. Mirip-mirip. Ya, nanti teman-teman tafsirkan sendiri, tapi gimana itu? Mengimpor. Kebutuhannya cukup untuk 200-300 tahun ke depan. Potensinya. Ini kembali nanti kita semua yang nanti menjawabnya, kenapa kita harus tetap masih mengimpor? Teknologinya sudah ada, saya dengan bupati sebelum saya, kita dorong sudah menyampaikan itu kepada Bapak Presiden juga. Dan ini potensi Presiden semangat sekali, bahkan sampai keluar ketentuan tentang TKDN, mungkin teman-teman dia sudah tahu, tingkat kandungan dalam negeri. Seluruh kepentingan pembangunan nasional, menurut Bapak Presiden, kandungan lokalnya itu di atas 40% itu diprioritaskan untuk digunakan dalam semua kebutuhan pembangunan nasional. Mau perumahan, apa aja. Ini aspal 100%. 100% kandungan dalam negeri. Nah ini saya berharap bersama-sama kita ya diberitakannya yang positif dalam rangka membangun kesadaran kolektif kita semua anak bangsa. Termasuk yang tadi disampaikan tentang energi baru terbarukan dan yang berkaitan dengan penggunaan komponen dalam negeri untuk kepentingan pembangunan. Kalau ini kita lakukan, coba tadi mana? Ini wilayah ini, kedalamannya di sini dia, itu sampai dengan 1000 meter. Karena ada satu perusahaan dia bor minyak 2012 lalu dia gagal karena dapat minyak tapi tidak ekonomis. Dia bor itu sampai dengan 3.800 berhenti. Karena dia takut kejadian Lapindo terulang lagi. Dia berhenti. Dia bilang itu 1000 meter masih aspal. 1000 meter, berarti kan 1 kilo ke dalam. Aspal. Dan itu bitumennya sudah, menurut mereka itu udah melilit. Udah ngikat, bor itu udah nggak susah muter. Itulah potensi yang sebetulnya kalau ini secara kolektif kita sama-sama media juga memberitakan, membantu pemerintah daerah yang sudah menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, kepada kementerian terkait. Bahkan kita pernah Zoom dan menyampaikan itu termasuk Pak Menko Maritim. Kita butuh komitmen bersama-sama untuk menggunakan energi yang kita miliki ini, aspal, dan turunannya tentu untuk kepentingan bangsa, kepentingan nasional kita, kepentingan generasi selanjutnya, supaya negara ini bisa menghemat dan Buton bisa memberi kontribusi kepada nasional dan lokal dalam rangka ketahanan energi. Karena aspal ini menurut Prof. Seono, dia menyampaikan kepada kami, pada Bapak Gubernur, juga di beberapa diskusi di Jakarta, bahwa dalam aspal ini dia mengandung satu energi, pelet disebut itu, saya awam itu bisa menjadi bahan peluncur roket itu 5 kali kecepatan suara. Jadi yang konvensional ini naiknya roket itu masih bisa kita lihat, ya naik, tapi kalau yang bahan bakar aspal itu moleknya nggak kelihatan. Dan beliau menjadi salah satu anggota Aspal Institute Utah, Amerika. Beliau membakar semangat kita untuk itu. Nah, kembali ke kita semua, bahwa mudah-mudahan kegiatan kita hari ini, saya ingin ini diberitakan buat kita semua, untuk dari Buton untuk Indonesia dan untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa statement akhirnya dari Buton untuk Indonesia.
untuk Nusantara mungkin Pak ya, begitu juga. Silakan teman-teman, ada yang ingin mempertajam lagi? Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan, satu dari Medan, Ketua DMSI Medan, Bang Anto. Oke, yang kedua Bang Denny, langsung saja silakan Bang Anto, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Bupati, mungkin bisa jadi gambaran bagi kami dengan potensi yang sangat luar biasa aspal di sana, mungkin bisa digambarkan berapa potensi jadi itu peningkatan kesejahteraan masyarakat di sana. Kemudian dari peta yang digambarkan itu luas sumber daya alam itu berapa? Mungkin itu saja Pak Bupati. Terima kasih. Lanjut silakan Bang Anto Riau. Terima kasih. Bupati Riau mungkin dan Riau itu kaya dengan minyak, tapi jumlah lebih besar dari tingkat nasional Pak Bupati. Jadi mungkin Pak Bupati kalau tidak mau bicara di kita muat, tidak kita muat. Tapi saya mau juga Pak Bupati jujur pada kami apa yang didapatkan oleh masyarakat. Di Riau itu DBH Riau setelah diperjuangkan melalui Riau Merdeka itu baru naik. Jadi khusus untuk DBH minyak ketika Caltex, sekarang sudah PHR namanya Pak, Pertamina Hulu Riau, kita bisa mendapatkan DBH itu sampai 38%. Lumayan Pak sebenarnya. Kalau dulu undang-undang tentang DBH itu Riau hanya kebagian 15%. Saya tahu daerah yang kaya ini, Riau itu pernah menjadi penghasil ikan nomor 1 di dunia Pak. Di dunia, bukan di Indonesia Pak. Namanya Bagan Siapi-api. Sekarang Bagan itu tidak punya apa-apa. Kalau Bapak main-main ke Bagan itu kedai-kedai kopi rame oleh orang-orang Melayu. Bahkan ada orang Buton di situ. Orang Buton banyak di Riau Pak. Kerjanya pencari ikan, nelayan, buruh sawit. Orang Buton namanya situ KKBR namanya. Kerukunan Keluarga Buton Riau namanya Pak. Banyak di Riau. Kok nggak pulang kampung dia? Karena mungkin di kampungnya susah hidup Pak. Mungkin ya, saya baru sekali ini ke Kendari. Tapi ke Sulawesi Selatan saya sudah 4 kali Pak. Mau kemari nggak jadi-jadi, alhamdulillah karena Hari Pers Nasional kali ini saya bisa ke Kendari. Dan hari ini juga ulang tahun yang kedua JMSI Pak Bupati. Jadi mungkin saya minta masukan dari Pak Bupati, macam mana potensi ini juga bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Buton. Kalau perlu diperjuangkan dana bagi hasil itu Pak. Sekarang di Riau itu di kampung teman saya ini Kepri ada namanya Dabo Singkep. Dabo Singkep itu penghasil apa Pak Ramon? Hah? Timah terbesar Pak di seluruh Indonesia. Dabo Singkep, siapa yang tidak kenal? Sekarang Dabo Singkep itu jadi kota mati Pak. Saya ingatkan juga Pak Bupati, jangan sampai Buton itu ke depan untuk anak cucu jadi kota mati juga Pak. Setelah energinya habis, Bapak jadi tidak semangat lagi jadi bupati di Buton nanti. Dan selain Bapak, ke depan nggak ada lagi yang mau jadi bupati Buton. Dan mungkin juga kami mengundang Bapak ke Riau satu ketika melalui izin Bapak Sekjen JMS ini orang Gorontalo ini Pak, orang Sulawesi juga ini. Kita mengangkat beliau ini secara bersama-sama karena beliau ini sangat aktif Pak. Jadi kapan-kapan nanti beliau juga akan mengancang kami seluruh Indonesia ini bisa ke Buton tempat Bapak melalui Sekjen. Jadi
yang ingin kami sampaikan, apa buat masyarakat Buton dengan potensi ini. Itu saja Pak. Yang lain, apa Bang Anto? Udah pas katanya. Kalau di Medan nih udah pas itu gitu Pak. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dua penanya. Kita langsung ke ada lagi. Dua dulu. Jadi Pak Bupati minta dua dulu. Kan Pak Bupati. Berat. Terima kasih. Tadi saya katakan kan sudah puluhan tahun dieksploitasi dan semua tahu bahwa tadi juga sudah disampaikan masyarakat sebetulnya tidak dapat apa-apa dari sana. Buton juga sama. Sama, dan karena karakter pengolahan, sistem pengolahan tambang kita, sekali lagi ini bukan bupati yang ngomong ya, ini sebagai pribadi dalam sebuah seminar. Ada mismanagement di dalam sistem pengolahan sumber daya alam kita. Sampai dengan hari ini, dari sekian banyak tadi saya sampaikan, 1 hektar pun tidak ada untuk masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Buton. Hanya kenapa saya semangat menyampaikan itu kepada semuanya, supaya bisa dimaksimalkan, dioptimalkan pengolahannya, sehingga sumber pendapatan asli daerah dan masyarakat itu bisa jalan. Kenapa banyak orang Buton, saya mau maaf ini, banyak ke Papua. Bapak kalau ke Papua dan Maluku Utara, itu semua pulau-pulau itu perantau. Dan dari Buton, termasuk di Riau, di Bangka Belitung. Kenapa kayak tadi itu? Karena mirip, sama di seluruh Indonesia. Sistem manajemen sumber daya alam kita dalam regulasi itu yang menempatkan masyarakat di mana ada potensi sumber daya situ tidak bisa berbuat apa-apa. Posisinya sangat kecil. Kecuali tadi seperti Bapak sampaikan hanya bagi hasil. Nah, dalam suatu kesempatan di Jakarta saya bilang ini harus ada perubahan regulasi yang radikal dalam manajemen sumber daya kita. Kembalikan ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Dan harus dikuasai oleh negara, betul-betul oleh negara. Karena hanya dengan cara itu sumber daya alam ini hasilnya terdistribusi baik kepada daerah. Saya sampaikan di daerah supaya ada BUMD diberikan ruang. Untuk apa? Karena BUMD ini paling tidak di hulu. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan di Jakarta. Hari ini yang menguasai ini kan hulu hilirnya kan bukan pemerintah. Orang per orang. Bisa diperiksa itu. Iup kita. Harusnya hulunya, saya sampaikan, hulunya itu harus tetap di negara, bahan bakunya. Boleh di dalam nasional itu boleh BUMN, karena BUMN pendapatannya kita asumsikan BUMN itu tetap memberi keuntungan kepada APBN dalam rangka peningkatan suplai dana untuk peningkatan kesejahteraan melalui APBN di daerah oleh BUMD. Hari ini BUMD dan BUMN juga tidak. Di aspal itu ada namanya dulu perusahaan aspal negara, PAN, kemudian menjadi Sarana Karya, salah satu BUMN di Kementerian PU. Hari ini diambil alih oleh Wijaya Karya. Lahannya juga tidak banyak, Pak. Itu BUMN. Dari 27 ribuan hektar itu dia tidak sampai 1000 hektar. Yang diolah pun belum sampai 100 hektar. Nah, kalau ini betul-betul mengikuti amanat pasal 33 Undang-Undang 19, ini akan memberi kontribusi besar kepada APBN dan kontribusi besar pada APBD melalui perusahaan daerah yang bisa tadi meningkatkan kesejahteraan. Gak ada yang disampaikan Bapak sama dengan Bapak di Riau. Sama. Karena setelah negara memberi ruang kepada tadi namanya perusahaan memegang iup dan semua dari Jakarta, Pak. Setelah negara memberi, terus
ganti rugi lahan oleh masyarakat 10.000 per meter. Padahal di situ setiap meter itu ada ya mungkin ratusan juta dalam 1 meter kali kedalaman. Tapi dihargai dengan 10.000. Ada juga malah di bawah itu. Hanya kenapa saya tadi sampaikan terus secara terus-menerus, apalagi pada PAD Pak. Orang dia bawa semua, bahkan kita minta CSR aja susah. Susah Pak. Tapi kita tetap optimis sekiranya ada perubahan regulasi di sini. Kalau ada aktivitas, maka ada serapan tenaga kerja di sana. Ada tambahan pendapatan, ada aktivitas ekonomi. Meskipun kita tahu sudah menjadi ini semua, hampir semua daerah tanam, bukan hanya di kita, di US pun bekas-bekas tambangan hancur juga semua. Hanya kita harap dengan dikelolanya ini kemudian menjadi energi dalam bentuk rupiah atau apapun, lalu kemudian ada investasi lain seperti untuk energi terbarukan dan lain sebagainya. Jadi dia potensial setelah diolah, kemudian dananya ini diinvestasikan lagi untuk pembangunan infrastruktur, listrik dan sebagainya, sehingga kemudian betul-betul apa yang kita miliki ini dalam jangka panjang memberi kontribusi. Itu saja, mirip-mirip semua tambang ini Pak. Hanya bedanya di kita, baru sedikit yang dikelola. Yang dieksploitasi itu baru sedikit, belum sampai 10% menurut saya. Karena dari puluhan ribu hektar itu masih sangat sedikit. Karena mengolah 1 hektar itu bertahun-tahun juga nggak habis. Karena sekali ketemu beda dengan batu bara Pak. Kalau batu bara itu bisa dicari cuk sampai masuk ke dalaman bawah tanah. Kalau aspal ini pas ketemu udah kedalaman udah nggak ada. OB-nya dilepas. Nanti saya undang, insya Allah nanti ada event nanti kita bikin di Buton deh. Ya. Event pakai ini nanti supaya teman-teman media seluruh Indonesia bisa lihat. Sehingga apa yang terjadi di daerah-daerah lain, mudah-mudahan tidak terjadi di Buton, mumpung ini baru sedikit yang dikelola. Ini maka saya diminta hadir, saya bersedia untuk menyampaikan ini. Saya tidak bisa bergerak sendiri, saya butuh dukungan kita semua, sehingga Buton bisa memberi kontribusi secara nasional. Terima kasih. Baik, karena waktu yang sudah sangat terbatas, kita harus istirahat, kemudian ada materi lagi, materi dari HIPMI pusat. Jadi saya kira ini cukup, poinnya sudah dapat kita tangkap bahwa bagaimana Buton bisa memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari lokal untuk Indonesia. Gitu ya Pak Bupati. Saya kira terima kasih teman-teman. Setelah ini wartawan tuh sukanya bisa wawancara langsung kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk semua, Pak Bupati juga waktunya pendek tapi sangat bermakna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.